Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Instrumen BK dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nina Permatasari SPSI MPD. Di sini kami ingin membahas tentang metode inventory. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bima Aditya dengan NIM 20101233310023. Yang kedua ada Clarissa Rahel dengan NIM 201012320009. Yang ketiga ada Elva Nindya dengan NIM 20101223120006. Yang keempat ada Ersa Mutia Ardana dengan NIM 20101223120012. Yang kelima ada saya sendiri, Naifa Rizkia dengan NIM 20101232200032. Yang keenam ada Purnanda Azhara dengan NIM 20101233320013. Yang ketujuh ada Merani Pramudia dengan NIM 20101233220042. Yang kedelapan ada Rizda Yantisari dengan NIM 20101232200025. Yang kesembilan ada Siti Jamilah dengan NIM 20101233320005. Baik, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian inventory. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan inventory. Dan yang ketiga, instrumen inventory. Yang pertama, pengertian inventory. Inventory atau inventaris atau inventarisasi adalah suatu alat untuk menaksir dan menilai ada atau tidak adanya tingkah laku, minat, sikap tertentu, dan seterusnya. Biasanya inventaris ini berbentuk daftar pertanyaan yang harus dijawab. Chaplin 2004-260. Dasar inventory memiliki beberapa dasar, yaitu yang pertama, suatu alat untuk menaksir dan menilai. Yang kedua, yang ditaksir dan dinilai adalah ada atau tidak adanya tingkah laku, minat, sikap tertentu, dan seterusnya. 3. Alat yang disebut inventory ini berbentuk daftar pertanyaan yang harus dijawab responden. Yang keempat, jawaban responden yang diperoleh pengumpul data selanjutnya digunakan untuk menaksir dan menilai tingkah laku responden yang bersangkutan. Metode inventory. Menurut Nur Kancana, tahun 1993, nomor 71, memaparkan bahwa metode inventory adalah suatu metode untuk mengumpulkan data yang berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Dari daftar pernyataan tersebut, subjek atau individu yang hendak kita kumpulkan datanya diminta untuk memilih mana-mana pernyataan yang cocok dengan dirinya. Setiap pernyataan yang cocok dengan dirinya diisi tanda checklist atau tanda-tanda lain yang ditetapkan. Sedangkan pernyataan-pernyataan yang tidak cocok dengan dirinya tidak diisi apa-apa. Layanan inventory. Menandir menyatakan bahwa layanan inventory berupa kegiatan pengumpulan data pribadi siswa melalui berbagai teknik, responden dan non-responden, termasuk dalam tugas pelayanan ini adalah membantu siswa atau klien memahami arti dan hasil tes yang diambilnya, dan menggunakannya dalam konseling sebagai bahan pengambilan keputusan. 2. Kelebihan dan kelemahan teknik inventory. Teknik inventory banyak digunakan dalam bidang pendidikan karena mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan tes lainnya. Walaupun demikian, tes inventory juga memiliki kelemahan yang sering muncul dan mempengaruhi hasil bila tidak diperhatikan oleh para peneliti. Kelemahan tes inventory paling utama adalah berkaitan dengan validitas instrumen, karena validitas tes inventory pada umumnya sangat tergantung pada kemampuan responden dalam membaca tes per item, dan usaha yang berkaitan dengan mengetahui diri mereka sendiri, khususnya dalam posisi penting. Perkenalkan, nama saya Merani Pramudia dengan NIM 20110123220042. Saya akan melanjutkan pembacaan slide dari saudari Elva Nindya.
Di sini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode inventory. Teknik inventory banyak digunakan dalam bidang pendidikan karena mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan bentuk tes lainnya. Beberapa kelebihan tersebut diantaranya: A. Lebih ekonomis dan memerlukan biaya murah. B. Sederhana penampilan maupun cara penyelenggaraannya. C. Dapat menghasilkan data yang lebih objektif. Walaupun demikian, inventory juga memiliki kelemahan yang sering muncul dan mempengaruhi hasil bila tidak diperhatikan oleh para peneliti. Kelemahan tes inventory paling utama adalah berkaitan dengan validitas instrumen, karena validitas tes inventory pada umumnya sangat tergantung pada kemampuan responden dalam membaca tes parasiternya dan usaha yang berkaitan dengan mengetahui diri mereka sendiri, khususnya dalam posisi penting, yaitu saat mereka mengisi angket secara jujur, mengetahui diri sendiri, menetapkan jawaban pilihan dengan yang lebih mendekati hati nurani sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Yang ketiga, instrumen inventory. Beberapa instrumen inventory: A. Memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan. B. Cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain. C. Peduli akan paham abstrak seperti keadilan sosial. D. Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. E. Peduli akan self-fulfillment atau pemuasan kebutuhan diri. F. Ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal. G. Respect terhadap kemandirian orang lain. H. Sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan. Bima Aditya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Terdapat 10 aspek yang diukur untuk SD dan SMP, sementara untuk SMU dan perguruan tinggi ada 11 aspek, yaitu 1. Landasan hidup religius, 2. Landasan perilaku etis, 3. Kematangan emosional, 4. Kematangan intelektual, 5. Kesadaran tanggung jawab, 6. Peran sosial sebagai pria atau wanita, 7. Penerimaan diri dan pengembangannya, 8. Kemandirian perilaku ekonomis, 9. Wawasan persiapan karir, 10. Kematangan hubungan dengan teman sebaya, 11. Persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Kalau kalian bingung, kenapa sih nomor 11 ini persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, sedangkan ini untuk anak SD dan SMP? Sebenarnya nomor 11 ini tidak termasuk dalam anak SD dan anak SMP, melainkan untuk anak SMU dan anak perguruan tinggi. Jadi, ada perbedaan aspek, yaitu kalau anak SD dan SMP 10 aspek, dan anak SMU dan perguruan tinggi ada 11 aspek, yaitu ada pertambahan, yaitu persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Baik, saya akan melanjutkan. Angket ITP memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu 1. ITP berbentuk angket terdiri dari kumpulan pernyataan, di mana setiap nama terdiri dari 4 butir pernyataan yang mengukur satu sub aspek. 2. Tingkat perkembangan siswa dapat dilihat dari skor yang diperoleh pada setiap aspek. 3. Besar skor yang diperoleh menunjukkan tingkat perkembangan siswa. 4. Angket ITP untuk setiap tingkat pendidikan memiliki jumlah soal yang berbeda. Kesimpulan, inventory diartikan sebagai kesimpulan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dirancang untuk mengukur kepribadian,
minat, sikap, aktivitas sosial, perilaku, dan sebagainya, serta responden menjawab sesuai petunjuk. Inventory juga diartikan sebagai alat pengukur untuk keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan untuk orang belajar. Belajar bukan hanya tentang belajar bidang studi, tetapi belajar mengenai keterampilan-keterampilan hidup seperti memecahkan masalah, membuat keputusan, keterampilan sosial, dan lain sebagainya. Keunggulan inventory yaitu mengetahui karakteristik individu di berbagai aspek. Salah satunya yakni resiliensi. Inventory sebagai alat pengumpul data objektif, efektif, dan efisien untuk mengungkap persepsi individu tentang dirinya melalui memilih pernyataan yang telah disesuaikan dengan karakteristik individu dibanding melalui wawancara langsung. Kebiasaan inventory diperoleh jika individu yang bersangkutan mengisi item pernyataan sesuai dengan keadaan dirinya. Dengan demikian, inventory dapat memberi manfaat untuk individu dalam memahaminya dan terbuka pada pengalaman yang menunjang perkembangan dirinya secara optimal. Hasil inventory yang diperoleh bermanfaat bagi konselor untuk mendiagnosa aspek esensi mahasiswa yang terkait dengan ketetapan layanan bimbingan yang Sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.